Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Teman Belajar, channel tempatnya belajar bersama-sama. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke part 23 mengenai soal kemampuan teknis yang sering muncul nih ya, khusus untuk D3 perawat dan nurse. Baik, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik saja ya. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke soal. Soal satu. Seorang laki-laki 18 tahun diagnosis fraktur tertutup sepertiga distal femur sinistra. Dirawat DRS dengan keluhan nyeri pada area patah tulang sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan pusing, tapak kaki kiri terasa baal. Hasil pemeriksaan edema pada area fraktur. Ujung jari kaki kiri tampak pucat, CRT lebih dari 3 detik. Apakah intervensi mandiri perawat yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? A. Berikan kompres dingin pada area yang edema. B. Tinggikan ekstremitas yang mengalami fraktur. C. Observasi tanda kompartemen sindrom. D. Observasi tingkat ketidaknyamanan. Atau E. Message daerah telapak kaki kiri. Silakan dijawab teman-teman 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah C ya. Observasi tanda kompartemen sindrom. Pembahasannya itu kompartemen sindrom bisa terjadi pada fraktur tertutup dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih serius pada otot dan jaringan lainnya. Bahkan bisa berakibat kematian. Tanda dan gejala sindrom kompartemen yaitu 1 nyeri hebat, 2 udem, 3 pusing, 4 pucat, 5 baal atau kebas. Di sini di soal ada tanda-tandanya. Ada terasa baal dan pusing serta edem ya. Di ujung jari kaki kiri tampak pucat. Sehingga jawab yang tepat adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 53 tahun diagnosis osteoartritis dirawat DRS dengan keluhan nyeri pada kedua lututnya sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan skala nyeri 2, kaku pada kedua lutut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/90, frekuensi napas 78 kali per menit, frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi napas 19 kali per menit, IMT 28,5 kg. Ini obesitas ya. Saat ini kondisi pasien stabil dan sedang dipersiapkan untuk pulang. Pertanyaannya di sini, apakah pendidikan kesehatan yang penting diberikan untuk pasien tersebut? A. Minum obat analgetik. B. Melakukan latihan room. C. Tidak menggerakkan sendi. D. Kompres dingin pada sendi. E. Timbang berat badan tiap hari. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Kita masuk ke jawaban, yaitu B. Melakukan latihan room. Di sini pembahasannya pasien dengan osteoartritis penting ya untuk melakukan latihan room. Nah, sini ya, osteoartritis di soalnya. Di sini untuk melakukan room yaitu untuk fleksibilitas ya dan kekuatan otot sehingga kekakuan sendi yang dikeluhkan pasien akan berkurang sampai hilang. Latihan ini juga dapat dilakukan secara teratur akan mencegah kekambuhan kaku sendi. Dua pasien stabil dengan skala nyeri 2 akan lebih dianjurkan penanganan dengan teknik non-farmakologi. Jadi jangan dulu dikasih analgetik ya kalau skala nyeri sedang, ringan ya 2 ya. Tidak menggerakkan sendi justru akan memperparah kekakuan sendi ya. Kompres dingin dilakukan bila sendi mengalami udem. Timbang berat badan tiap hari tidak bermanfaat jika tidak dibarengi dengan penkes penjelasan kesehatan ya terkait diet penurunan berat badan pada pasien dengan osteoartritis. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 3.
Seorang laki-laki 47 tahun diagnosis gagal ginjal dirawat di RS dengan keluhan bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Pasien mengatakan lemas, sulit berjalan, berat badan meningkat 1 kilo dalam waktu 2 hari. Hasil pemeriksaan edema di kedua ekstremitas bawah, oliguria, tekanan darah 130/89, nadi 87 kali per menit, napas 18 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, balance cairan positif 500 cc per 24 jam. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Hiperpolemia. B. Intoleransi aktivitas. C. Gangguan citra tubuh. D. Resiko berat badan lebih. Atau E. Gangguan mobilitas fisik. Silakan teman-teman 5 detik dijawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya adalah A ya. Hiperpolemia di sini adalah pasien teridentifikasi mengalami gangguan pada ginjal karena di sini ada kelebihan volume cairan yang dapat dibuktikan dengan adanya edema di kedua ekstremitas. Ini ya di soal ada ya berat badan juga lebih ya 1 kg dalam waktu 2 hari itu cepat banget ya gemuk karena bisa jadi dari cairan yang menumpuk ya edem pada kedua ekstremitas. Ya lanjut ya. Oh kan ini badan meningkat 1 kg dalam waktu 3 hari, oliguria ya, balance cairan 500 cc per 24 jam. Di kedua ekstremitas bawah menyebabkan pasien mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika kelebihan volume cairan menjadi utama penanganan keperawatan, maka harapannya ya kedua kaki teratasi ya sehingga tidak terjadi intoleransi aktivitas. Nah, ini yang berkelanjutannya nih jika tidak ditangani masalah udim ini. Nah, ketika gangguan terjadi interaksi aktivitas ini akan gangguan citra tubuh dan gangguan mobilitas fisik. Jadi semakin bahaya ya. Oke. A ya, hiperpolemia. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki 27 tahun diagnosis diare dirawat di RS hari ya ke pasien dengan keluhan nyeri pada area pemasangan infus, BABNC 4 kali per hari, mual, tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan area insersi infus tampak bengkak, kemerahan, teraba hangat, tetesan infus macet. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Berkolaborasi dalam pemberian analgetik. B. Memberikan kompres hangat pada daerah nyeri. C. Melepas infus dan menggantinya lokasi insersi lain. D. Memberikan pijatan lembut pada daerah yang bengkak. E. Membersihkan sekitar area insersi infus dengan desinfektan. Silakan teman-teman jawab dulu dari sekarang 5 detik. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah C ya, melepas infus dan menggantinya lokasi insersi lain. Di sini adanya keluhan nyeri, tangan tampak bengkak, kemerahan dan teraba hangat. Di sini mengidentifikasikan risiko plebitis, maka melepas dan mengganti infus adalah tindakan yang tepat meskipun penggunaan set infus baru 2 hari. Terus kolaborasi pemberian analgetik ini memberikan dan membersihkan infus dengan desinfektan, melakukan meses pada daerah yang bengkak dan memberikan kompres hangat pada daerah nyeri, bukanlah upaya penanganan plebitis. Jadi yang tepat adalah yang C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 48 tahun diagnosis DM tipe 2 dirawat di RS hari ketiga. Pasien dengan keluhan pusing dan lemas setelah disuntik insulin 3 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, pasien gelisah, keringat dingin, membran mukosa pucat, riwayat kadar glukosa darah fluktuatif.
mendapat suntikan insulin 12 unit. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan utama yang harus diberikan per pasien tersebut? A. Mengobservasi tanda-tanda vital. B. Memeriksa kadar gula darah. C. Memberikan asupan gula per oral. D. Menganjurkan relaksasi napas dalam. E. Mengobservasi derajat ketidaknyamanan. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah B ya, memeriksa kadar gula darah. Di sini pembahasannya pemberian insulin 12 unit pada pasien dengan kadar glukosa darah tidak stabil atau hasil pemeriksaan fluktuatif ya. Butuh pengawasan ketat karena pasien bisa saja mengalami hiperglikemia atau hipoglikemia. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan bila pasien menunjukkan tanda dan gejala di atas adalah memeriksa kadar gula darah ya. Memberikan asupan gula per oral adalah pilihan tindakan yang dilakukan setelah terlebih dahulu ya mengetahui kadar glukosa darah. Terus mengobservasi tanda vital dan derajat ketidaknyamanan dapat dilakukan setelah permasalahan utama pasien teratasi. Ya. Ini kalau hiperglikemia pasien ya. Ini B yang tepat, hiperglikemi bisa diberikan insulin ya. Di sini udah diketahui. Nah, ini bisa nanti kolaborasi sama dokter akan diberikan insulin berapa unit. Biasanya dokter menginstruksikan di situ ada entah 12, 6 unit atau 8 unit. Itu hiperglikemi. Tapi ketika terjadi hipoglikemi low ya GDS-nya biasanya itu diberikan ya D40% 2 flash ya. Atau 1 flash tergantung dari keparahan dari glukosanya itu sendiri. Oke. Dan diberikan infus, biasanya infusnya yang biasanya itu D10% atau D5%. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Batita perempuan 2 tahun dibawa orang tua ke puskesmas dengan keluhan batuk ya. Sukar bernapas, hasil pengkajian pergerakan dada simetris. Tidak ada retraksi dinding dada, tidak muncul suara nafas tambahan. Frekuensi nafas 30 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Rasio inspirasi dan ekspirasi. B. Penggunaan otot nafas. C. Saturasi oksigen. D. Perfusi jaringan. E. Tekanan darah. Silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya adalah C ya. Berdasarkan TBS 2009, anak yang datang dengan keluhan batuk dan atau sukar bernapas maka lakukan pengkajian berikut. 1. Lama keluhan dirasakan. 2. Frekuensi napas dalam 1 menit. 3. Adakah tarikan dinding dada? 4. Adakah wheezing? 5. Nilai saturasi oksigen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Berikan saturasi oksigen. Berikan kaji ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Seorang laki-laki 11 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian akral teraba hangat, frekuensi napas 20 kali per menit, dangkal, terdengar murmur mid-diastolik, tekanan darah 100 per 60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius. Ibu mengatakan bahwa anak cepat lelah setelah beraktivitas. Pertanyaannya adalah, apakah data yang perlu dikaji lebih lanjut pada kasus tersebut? A. Saturasi. B. Tidak efektifan perfusi perifer. C. TTV saat perubahan posisi. D. TTV sebelum dan sesudah aktivitas. Atau E. Aktivitas yang dilakukan selama di RS. Silakan teman-teman jawab dulu 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah
D ya, TTV sebelum dan sesudah aktivitas. Pembahasan di sini data pada kasus menunjukkan adanya permasalahan pada pasien dengan permasalahan jantung ya. Biasanya mengalami permasalahan intoleransi aktivitas ya. Maka memperkuat diagnosis ya, untuk memperkuat diagnosis nih pada kasus di sini yaitu kaji titik pi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke, gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, tekan loncengnya, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, agar video ini bermanfaat ya. Dan saya doakan juga kepada teman-teman ya yang sudah subscribe, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan. Dan saya doakan juga semoga teman-teman dapat lulus di ujian P3K 2023 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya. Soal 8. Seorang batita perempuan 1,5 tahun dibawa ibunya ke poli tumbuh kembang. Hasil pengkajian, ibu mengatakan bahwa anak mempunyai riwayat PDA. Perawat akan mengkaji tumbuh kembang anak. Perawat melaksanakan prosedur kepada ibu, menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Meminta anak untuk melompat. B. Menghitung umur kronologis. C. Mengatur posisi nyaman. D. Menanyakan perkembangan anak. E. Membuat garis lurus pada umur kronologis. Silakan dijawab 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah B ya, menghitung umur kronologis. Pembahasan di sini pada kasus di atas, perawat akan mengkaji tumbuh kembang. Tahapan yang telah dilakukan perawat adalah menjelaskan prosedur kepada ibu, menyiapkan alat yang digunakan, dan menanyakan tanggal lahir anak. Tahapan berikutnya setelah mengetahui tanggal lahir adalah mengetahui umur kronologis anak. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menghitung umur kronologis. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Seorang anak laki-laki 14 tahun dirawat di ruang anak dengan diagnosis VSD. Hasil pengkajian merasa sesak nafas, frekuensi nafas 28 kali per menit. Perawat melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Perawat mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memeriksa kadar saturasi oksigen. B. Menghitung kebutuhan oksigen. C. Menyesuaikan dosis oksigen. D. Memasang masker ke klien. Atau E. Memfiksasi masker. Silakan dijawab teman-teman dulu 5 detik dari sekarang. Baik, sudah ya 5 detik. Jawabannya adalah C ya, menyesuaikan dosis oksigen. Pembahasan di sini pada kasus perawat akan melakukan tindakan kolaboratif pemberian oksigen. Tahapan yang telah dilakukan perawat adalah mencuci tangan, menyiapkan alat, menyambungkan selang oksigen dengan tabung oksigen. Tahapan selanjutnya adalah memastikan oksigen mengalir, kemudian menyesuaikan dosis oksigen atau kebutuhan oksigen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, menyesuaikan dosis oksigen ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan pneumonia.
Hasil pekajian Ronki pada lobus kanan terlihat susah bernapas sekret pada hidung. Berdasarkan advis dokter direncanakan pemberian nebulisasi. Perawat yang bertugas mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memasukkan obat ke dalam tabung. B. Menempatkan sungkup oksigen. C. Menghidupkan mesin inhalasi. D. Mengatur waktu pemberian. E. Mengobservasi uap inhalasi. Silakan dijawab terlebih dahulu ya. Oke, baik. Jawabannya adalah A ya, memasukkan obat ke dalam tabung. Pembahasannya di sini, data pada kasus perawat melakukan tindakan berdasarkan advis dokter berupa pemberian nebulisasi. Perawat telah mempersiapkan alat dan mengatur posisi pasien. Tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat adalah memasukkan obat ke dalam tabung, menghidupkan mesin inhalasi, mengobservasi uap inhalasi, menempatkan sungkup pada pasien, dan mengatur pemberian waktu. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Oke, ini sudah soal terakhir ya. Di sini terima kasih ya sudah belajar di channel ini, dan bagi yang sudah subscribe saya doakan semoga diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya serta lulus menjadi P3K di tahun ini. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Mohon dimaafkan ya jika saya salah dalam banyak kata dan banyak perilaku dalam saya tutur kata berucap. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.